Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berjuang. Salam silaturahmi Fosma. Halo sahabat Fosma, selamat datang di podcast resmi Forum Silaturahmi Mahasiswa atau Fosma UIN Antasari Banjarmasin. Yang mana di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Fosma mengenai kepemimpinan. Kita akan bareng-bareng membahas bagaimana kepemimpinan itu tidak hanya dimaknai mengenai sebuah jabatan, tetapi juga sebagai sikap, tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ilham Fajri yang akan menjadi host dan menemani perbincangan pada hari ini. Tentu saja podcast ini tidak akan lengkap tanpa narasumber yang luar biasa. Dengan itu, dengan bangga saya mengenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Presiden Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, yaitu Kakanda Ahmad Munawir Sazali. Yang mana beliau merupakan seorang organisatoris yang sudah tentunya mempunyai pengalaman yang luar biasa, terkhusus dalam halnya kepemimpinan. Bagaimana nih Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak Bang, karena telah menyempatkan untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan banyak manfaat bagi teman-teman yang sedang menyimak di sana. Oke Bang, langsung masuk aja nih. Menurut Bang Nawir sendiri, mengenai definisi kepemimpinan dulu Bang. Definisi kepemimpinan ya? Definisi kepemimpinan. Jadi gini ya, kita seringkali berbicara tentang kepemimpinan. Namun biasanya sering, kepemimpinan itu sebenarnya terbagi menjadi 3 tafsir. Ada pemimpin, ada pimpinan, dan hanya 1 tafsir tentang kepemimpinannya. Nah, kalau berbicara tentang kepemimpinan, itu secara sederhananya, kepemimpinan itu adalah seni. Bagaimana seni mempengaruhi daripada khalayak-khalayak yang kiranya menjadikan sebuah objek kita untuk bagaimana kita menginginkan sebuah harapan. Nah, itu dari segi kepemimpinan. Namun, kadang berbicara mengenai pemimpin dan juga pimpinan, itu adalah juga salah satu tafsir yang berbeda. Artinya, pimpinan, pemimpin, dan juga kepemimpinan, itu bukan salah satu tafsir yang sama. Jadi, kepemimpinan itu adalah seninya. Sedangkan pimpinan itu adalah jabatan. Nah, sedangkan pemimpin itu adalah orangnya. Nah, seperti itu. Oh, berarti kalau kita sederhanakan, sebenarnya mengenai kepemimpinan itu bukan hanya tentang dia yang mempunyai sebuah jabatan pemimpin. Betul. Oke Bang. Terus Bang, kalau kita berbicara soal kepemimpinan, berarti itu kan sering banget tuh ada kata integritas Bang, mengenai nilai itu. Dan itu tidak jarang diucapkan oleh seorang pemimpin Bang. Nah, menurut Pres, sekarang integritas itu apakah sudah mulai kehilangan maknanya? Karena sekarang itu sudah dijadikan sebagai slogan begitu, Pres. Oke, baik. Sebenarnya kita sering kali ya mendengar ya tentang bagaimana hari ini kepemimpinan ataupun seorang pimpinan, bagaimana kiranya menyampaikan sebuah ucapan ataupun sebuah slogan tadi yang disampaikan daripada Tum Fajri terkait integritas ataupun terkait daripada tanggung jawab. Namun kiranya hari ini ketika kita berbicara mengenai tanggung jawab ataupun terkait daripada integritas, itu seringkali makna tafsir integritas itu tidak menjadi sebuah landasan pribadi tersendiri ataupun mindset masing-masing daripada orang yang menyampaikan itu. Orang yang menyampaikan itu hanya sekadar dalih daripada bagaimana hari memberikan dorongan semangat. Entah itu kepada anggotanya, entah itu kepada orang lain. Jaga kita integritas kita di sini, masih ada tanggung jawab kita di sini segala macam lain. Nah, namun kiranya kenapa menjadikan sebuah tafsir yang kiranya mulai menghilangkan makna integritas itu karena satu sisi dia merasa bosan, satu. Lalu yang kedua, dia merasa bagaimana apa yang ia rasakan ataupun apa yang dia rasakan dalam sebuah organisasi itu dia tidak mendapatkan sebuah makna ataupun mendapatkan sebuah terkait bagaimana rasa kesenangan ataupun rasa nyaman. Jadi makna integritas itu kadang bisa hilang dikarenakan 2 hal yang tadi. Karena sudah bosan dan juga rasa terkait daripada tidak ada rasa nyaman dan juga rasa apa yang dia inginkan ataupun rasa apa yang dia ingin belajar itu tidak ada mendapatkan di hal yang seperti itu. Makanya seolah-olah kata integritas itu hanya sekadar menjadi sebuah kata penenang. Bagaimana kita bisa memberikan sedang pemimpin, kayak apa kita menjaga integritas, kayak apa tentang anggota kita menjaga integritas supaya organisasi ini lebih baik dan segala macam. Seperti itu kiranya. Kalau berbicara integritas, kalau kita secara pengertian kita bisa lihat itu adalah merupakan keselarasan antara pembicaraan dengan tindakannya Pres ya. Betul. Tapi kalau saya lihat Pres mengenai integritas ini ada yang memang integritasnya berlandaskan atas dasar aturan. Ada yang memang berlandaskan moral. Contohnya seperti apa? Seperti kita mematuhi
aturan lalu lintas. Ya. Kadang ketika malam, ketika kita sudah melihat sunyi, maka integritas itu sudah hilang, Pres. Jadi sebenarnya integritas ini kita sudah mempunyai masing-masing, cuman dengan dalih berbeda-beda, dengan landasan berbeda-beda. Ada yang memang sudah tertanamkan dalam hati, ada yang memang berdasarkan aturan itu tadi, Pres ya. Iya, betul. Ya, terima kasih, Pres. Terus begini, Pres. Ada 4 tipe kepemimpinan yang memang umumnya sudah dijelaskan. Yang pertama ada pemimpin otoriter. Terus ada pemimpin yang demokratis. Terus ada pemimpin yang karismatik. Terus ada pemimpin yang terakhir ada paternalistik, Pres. Mungkin bisa dijelaskan tuh, Pres, mengenai definisi dari Pres sendiri itu, mengenai 4 kepemimpinan itu. Terkait tipe ya berarti ya? Iya, tipe-tipe kepemimpinan. Sebenarnya tipe kepemimpinan itu yang kalian ketahui teman-teman, bahwa tipe kepemimpinan itu tidak hanya 4 yang akan disampaikan daripada host ataupun Pak Jiri tadi. Karena tipe kepemimpinan itu sebenarnya sangat banyak terkait daripada bagaimana karakter dan juga individu daripada seorang pemimpin tersebut. Kita bisa mengatakan terkait daripada presiden-presiden kita di Indonesia itu sangat-sangat berbeda terkait daripada tipe-tipe kepemimpinannya. Pak Jiri tersendiri pun saya rasa juga berbeda dengan tipe kepemimpinannya dengan ketum-ketum posma yang lain biasanya. Artinya tipe kepemimpinan ini adalah salah satu memang tindakan yang menjadikan sebuah karakter kita ataupun menjadikan sebuah hal yang lumrah di dalam diri kita yang tertanam. Nah, namun kiranya tadi terkait daripada berbalik ke pertanyaan tipe kepemimpinan 4 tadi ya. Pertama itu biasanya yang sering kita dengar bahwa tipe kepemimpinan itu ada demokratis. Terkait dari bahasa definisi demokratis itu bagaimana tentang seorang pemimpin itu kiranya memberikan sebuah leluasa juga untuk anggota terkait bagaimana keputusan. Artinya keputusan itu tidak diambil sepihak oleh daripada pimpinannya, tapi bagaimana keputusan itu diambil oleh bermusyawarah. Nah, artinya berdemokratis. Itu tentang tipe kepemimpinan demokratis. Kadang kepemimpinan tipe demokratis ini juga sering biasanya kita temui di UIN Antasari, entah itu di Posma, entah itu di pimpinan-pimpinan yang lain segala macam. Lalu tadi tipe kepemimpinan yang otoriter ya? Iya. Nah, otoriter malah itu sebaliknya teman-teman. Jadi otoriter itu adalah pemimpin bagaimana keputusan itu diambil oleh pemimpin semua. Artinya ketika pemimpin itu menyampaikan A, ya harus A. Artinya tidak ada kata musyawarah, tidak ada kata pendengaran daripada bagaimana anggota-anggota yang menyampaikan. Artinya otoriter adalah berbalik arah dengan demokratis. Demokratis tadi kan apa yang saya sampaikan bahwa itu adalah penyampaian terkait bagaimana para pemimpin itu memberikan leluasa untuk keputusan bersama. Nah, sedangkan otoriter itu hanya keputusan pemimpin. Jadi misalnya kita A, ya A daripada pemimpin. Nah, lalu tipe kepemimpinan karismatik. Nah, karismatik ini sebenarnya lebih ke arah menjaga nilai marwah biasanya. Jadi kepemimpinan itu sebenarnya berbagai macam cara ya. Jadi ada karismatik juga yang kiranya berkarisma. Nah, karismatik yang tentang bagaimana marwah menjaga nilai seorang kepemimpinan. Jadi ketika menjadi sosok kepemimpinan, dia menjaga pertama pakaiannya, lalu menjaga etika dan sopan santunnya, lalu menjaga looks lah terkait daripada entah di rambut, dari sepatu segala macam, semua dia jaga untuk menjaga marwah tadi, harga diri. Nah, itu yang pemimpin berkarisma katanya. Entah itu dari retorikanya, entah itu dari penyampaiannya. Nah, sedangkan laissez-faire ya. Nah, laissez-faire ini itu adalah pemimpin bagaimana selayaknya menjadi seorang ayah. Jadi ketika ayah itu saat anak-anak yang masih berusia entah itu dari angka 3 sampai 5 tahun, itu biasanya anak-anak itu sering dituntun oleh ayahnya. Sama halnya dengan kepemimpinan laissez-faire tadi. Jadi misalnya gini, ketika anggotanya mau survei misalnya ya, mau survei kegiatan entah itu di tempat manapun, jadi ketua ini tentang pemimpin ini yang ketika memiliki tentang kepemimpinan laissez-faire tadi, dia akan ikut membersamai. Nah, dia ikut membersamai untuk melihat kayak apa anggotaku selamat lah kira-kira, kayak apa anggotaku kelaparan lah kira-kira segala macam lain. Nah, itu terkait daripada kepemimpinan laissez-faire. Tapi banyak sebenarnya lagi tentang kepemimpinan yang lain. Ada mohon maaf tadi kepemimpinan paternalistik ya, paternalistik yang tentang ayah tadi. Nah, mohon maaf yang seperti itu. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang menonton juga penasaran gitu, Pres. Dari Pres sendiri itu bagaimana ketika Pres menjadi pemimpin itu mengenali sebenarnya tipe bagaimana Pres ini dalam memimpin? Oke. Sebenarnya berkaitan dengan tipe ya, kita itu tidak bisa menafsirkan bahwa kita tipe tentang entah itu demokratis, entah itu tentang otoriter, entah itu tentang paternalistik, entah itu tentang karismatik. Namun kiranya yang perlu teman-teman ketahui dan hal ini menjadikan
sebuah landasan yang salah tafsir, biasanya gini, kita itu harus memiliki tipe kepemimpinan satu katanya. Nah, namun sebenarnya itu tidak salah juga. Tapi sebenarnya perlu teman-teman ketahui bahwa tipe kepemimpinan itu biasanya hadir sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ketika memang situasi dan kondisinya kepemimpinan itu diperlukan untuk otoriter, bahwa kita juga hak menggunakan sifat kepemimpinan otoriter tersebut. Artinya tipe kepemimpinan itu tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya salah, namun balance lah, sebanding, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, misalnya kan gini, ketika otoriter itu dengan teman-teman merasakan bahwa otoriter itu kada baik, otoriter itu hanya sekadar sepihak daripada pemimpin segala macam dan lain. Misalnya saya berikan contoh, misalnya kita lagi kegiatan di suatu tempat dan itu lagi kebakaran misalnya. Yeah. Nah, ketika pemimpin itu tidak menggunakan tentang otoriter, artinya misalnya menggunakan demokratis, artinya di dalam suatu tempat kebakaran tadi kita juga bermusyawarah dulu. Ya, betul. Kan seperti itu kan? Yeah. Kata pemimpin misalnya kita cepat keluar. Nah, tapi jangan dulu ya katanya. Kan misalnya kita demokratis dulu, kita musyawarah segala macam. Gimana nih kawan-kawan? Masih bertahan atau gimana segala macam? Keburu hangat sih, Kan seperti itu kan maksudnya menyesuaikan situasi dan kondisi dan teman-teman. Artinya tidak ada semua tipe kepemimpinan itu yang baik, tidak ada semua tipe kepemimpinan itu yang buruk. Namun tipe kepemimpinan itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti itu. Oh, berarti berdasarkan apa yang saya tangkap nih, Pres, bahwasanya pemimpin yang kalau kita katakan berhasil itu bukan tentang pemimpin yang hanya berpatokan kepada satu tipe kepemimpinan. Betul. Tapi bagaimana pemimpin itu bisa menyesuaikan dengan situasi. Iya, betul. Berarti kalau kita ditanya kapan dan bagaimana seorang pemimpin itu dirinya harus mengambil keputusan entah dia otoriter, demokratis, liberal, dan lain-lain, harus bisa menyesuaikan dengan situasi. Ya, betul, situasi dan kondisi. Itu yang kadang kita menjadikan sebuah lupa, kawan-kawan. Jadi, bukan berarti bahwa tipe kepemimpinan itu kita harus memiliki satu. Nah, artinya sebenarnya kita itu harus memiliki semuanya. Sekiranya situasi dan kondisi yang kita rasakan hari ini kita bisa memilih. Kita mau tipe kepemimpinan yang seperti apa? Apakah demokratis dulu, apakah otoriter dulu, apakah paternalistik, apakah karismatik, laissez-faire, dan lain segala macam. Seperti itu, kan? Berarti ketika ada seorang pemimpin, dia akhirnya memutuskan untuk otoriter, kita juga tidak bisa langsung menjudge kayak, oh ini otoriter. Betul. Tidak baik, siapa tahu kita tidak melihat situasi apa yang membuat seorang pemimpin itu harus memutuskan tindakan tersebut. Nah, namun gini, biasanya kadang memang suatu pemimpin itu bisa juga dijadikan makna daripada POV anggotanya. Jadi biasanya anggotanya melihat, oh ini pemimpinku ini, kepemimpinannya seperti ini. Contoh kan, Presiden Republik Indonesia kita sekarang, kita mungkin melihat dengan POV yang sama bahwa tipe kepemimpinan beliau itu adalah salah satu militer. Iya kan? Nah, artinya itu adalah memang yang satu tertanam sebenarnya. Namun, kita tidak bisa mengklaim bahwa Bapak Presiden RI kita itu hanya sekadar memiliki sifat kepemimpinan militer. Namun kiranya bisa juga menjadi otoriter, namun kiranya bisa menjadi demokratis dan segala macam. Nah, kiranya seperti itu. Sedangkan Ketum Fajri pun seperti itu juga. Misalnya teman-teman melihat bahwa Ketum Fajri ini otoriter, sedangkan ada POV lain, ada yang karismatik segala macam lain. Kan kita tidak tahu ya kan. Oke, Pres, rasanya cukup nih mengenai tipe-tipe kepemimpinan tadi ya. Mungkin kita bisa masuk ke yang lebih dalam, Pres. Boleh. Yang mungkin ini jarang diceritakan orang di sesi-sesi podcast lainnya, yaitu berbicara tentang kegagalan, Pres. Gagal. Kalau kita main jujur-jujuran nih, Pres, mengenai pengalaman Pres selama menjabat sebagai pemimpin-pemimpin di beberapa organisasi, itu keputusan apa yang dirasa Pres itu gagal ketika Pres menjadi pemimpin, dan kalau itu bisa diulang, Pres nggak akan ulang lagi. Keputusannya? Keputusan Pres. Oke. Kadang keputusannya sebenarnya terlihat sederhana, namun kiranya kita juga bisa memikirkan apakah keputusan kita ini banyak menjadi mudarat ataupun menjadi keputusan yang tepat. Sebenarnya seperti itu. Nah, kadang memang saya merasakan bahwa keputusan saya pribadi selama berorganisasi kadang tidak semuanya itu tepat dan kadang tidak semuanya mengundang mudarat. Nah, namun kiranya ada yang menjadikan sebuah rasa saya gagal pribadi terkait daripada setiap keputusan itu ketika di saat saya menjabat sebagai ketua, ketika saya rapat bersama para anggota-anggota saya. Jadi gini, saya coba memberikan sebuah pemberitahuan tentang rapat. Nah, namun kiranya beberapa anggota itu ada yang tidak bisa hadir dan segala macam. Jadi mungkin sekitar misalnya kita anggap setengah-setengah, 50-50. Nah, namun
saya juga memberikan keputusan kiranya rapat ini sudah kita jadi laksanakan. Nah, saya itu merasakan keputusan yang kurang tepat bagi saya. Kenapa? Karena saya telah mengundurkan sebuah apa yang ingin saya bahas. Nah, artinya hal-hal yang sederhana seperti ini juga saya banyak melakukan kesalahan terkait daripada keputusan ini. Jadi pernah saya sampai 1 bulan kiranya terkait baru bisa rapat kembali. Nah, artinya karena tadi kita menunda-menunda terus. Artinya tidak ada ketegasan daripada saya pribadi dan saya tidak memberikan keputusan yang tepat. Nah, mungkin seperti itu yang sederhananya yang kiranya terkait rasa tidak ingin saya ulangkan kembali. Nah, seperti itu. Dan mungkin tidak menutup kemungkinan ya Pres, ada beberapa situasi yang mana akhirnya kita lebih memandang ke orang yang tidak bisa ketimbang orang yang sudah leluasa meluangkan waktu segala macam. Jadi kan hal ini menjadikan sebuah saya pribadi terkait daripada keputusan itu, saya rasa ini bukan keputusan yang baik. Artinya ini ada juga hal menundanya, hal lalainya dan segala macam, dan juga tidak ada sikap tegas dari saya pribadi. Artinya itu menjadi banyak mudarat lah, entah itu dari saya pribadi, entah itu dari anggota-anggota saya, seperti itu. Dan yang saya pernah pelajari juga nih Pres, rasanya hari ini pemimpin itu memang harus bisa untuk memutuskan sebuah keputusan Pres. Betul. Artinya kan kalau kita tidak pernah yang namanya berbicara tentang kegagalan, kapan rasanya kita bisa untuk membuat sebuah keputusan yang tepat? Iya, betul. Artinya semua itu berawal dari keberanian kita untuk membuat sebuah keputusan. Kalau dalam arti mengambil keputusan itu kan, itu ada di sifat kepemimpinan decision making, mengambil keputusan. Nah, terkait daripada bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil yang namanya keputusan. Jadi misalnya kita sedang berdebat dalam sebuah forum, ada berbicaraan terkait daripada A dan juga C. Nah, bagaimana tentang seorang pemimpin itu bisa mengambilkan keputusan. Nah, itu namanya decision making lah, di dalam arti sebuah sifat kepemimpinan tersebut. Seperti itu. Terus lanjut masalah organisasi lagi nih, Pres. Kalau kita melihat di lingkup mahasiswa sekarang, khususnya kampus kita ya, Pres ya, itu masih sering disebut krisis akan pemimpin, Pres, yang betul-betul ingin menjadi ketua. Ya. Dan sampai sekarang fenomena itu saya rasa masih bisa kita dengar daripada telinga-telinga orang-orang. Ya. Nah, menurut Pres sendiri selaku Presiden UIN Antasari Banjarmasin hari ini, kenapa nih fenomena yang begini terus berulang? Krisis kepemimpinan ya? Ya. Saya rasa sederhana teman-teman. Terkait dengan krisis kepemimpinan hari ini, dia mengklaim bahwa tidak ada feedback yang didapatkan. Tidak ada timbal balik yang dia dapatkan. Tidak ada hal yang kiranya menjadikan sebuah dia harapkan, itu dia tidak mendapatkan hal itu. Jadi itu menjadi sebuah stigma terkait bagaimana krisis kepemimpinan tersebut. Artinya begini kawan-kawan. Ketika dia menjabat menjadi seorang ketua umum ataupun menjadi seorang gubernur menjadi seorang gubernur di tingkat fakultas ataupun menjadi presiden di tingkat universitas, itu dia tidak ada merasakan feedback ataupun timbal balik daripada kampus itu tersendiri. Jadi yang perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa menjadi pemimpin itu adalah sakit sebenarnya. Namun ketika kita membuka cakrawala pemikiran dengan POV yang berbeda, kita tidak memang langsung merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin itu. Namun kiranya ketika kita menikmati, ketika kita memberikan sebuah ikhtiar yang baik, namun saya meyakini bahwa 5-10 tahun ke depan kita akan mendapatkan sebuah feedback yang apa yang kita jalankan tersebut. Nah, namun kiranya hari ini kenapa menjadi seorang krisis kepemimpinan itu terjadi karena stigma kita itu mau instan terus. Nah, ini yang perlu kita coba sadarkan kepada kawan-kawan semuanya bahwa kalau memangnya merasa tidak ada feedback, tidak ada rasa timbal balik menjadi seorang kepemimpinan ataupun menjadi seorang pemimpin di tingkat kampus ataupun di tingkat manapun itu, jangan pernah mengklaim bahwa proses itu instan. Nah, artinya tinggal kita membuka cakrawala pemikiran kita bahwa ketika menjadikan seorang pemimpin, itu kita akan meyakini bahwa 5-10 tahun ke depan, itu kita akan menjadi orang. Ataupun kita akan menjadikan sebuah cerita-cerita yang berkenang. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin juga ini ada beberapa keresahan mungkin dari kawan-kawan aktivis yang mungkin sedang menonton video ini. Kalau kita bercermin dari sekarang, Pres ya. Pembatasan dari kampus, Pres. Yang kita lihat dari sisi lain, apakah itu juga mempengaruhi akan kurangnya minat? Ini kita khususnya untuk pemimpin ya. Iya.
berkurangnya minat daripada mahasiswa untuk menjalankan karir aktivisnya sebagai ketua atau sebagai pemimpin di kampus karena ada pembatasan itu tuh ngaruh nggak menurut Pres? Sebenarnya ngaruh nggak ngaruh, kita bilang ngaruh sebenarnya nggak terlalu, dan kita bilang nggak ngaruh sebenarnya tidak terlalu. Karena sebenarnya kembali lagi ke mindset sebenarnya. Ketika ini menjadikan sebuah dalih, menjadikan tentang beban, artinya kita tidak membuka POV cakrawala pemikiran yang lain. Bahwa masih banyak hal-hal ataupun masih banyak sesi-sesi yang lain untuk kita menjadikan tempat berkembang. Tidak hanya daripada pembatasan-pembatasan tadi. Nah sebenarnya ketika kita membuka cakrawala pemikiran tersebut, kita sebenarnya tidak bisa juga menyalahkan. Namun kiranya memang dalih itu kita tidak bisa untuk kemungkinan juga bahwa ada salah satu ataupun beberapa orang yang kiranya mengklaim bahwa ketika pembatasan itu dia merasa juga terbatas dalam mencalonkan diri sebagai pemimpin ataupun mencalonkan diri sebagai ketua umum dan segala macam. Ternyata seperti itu. Oke. Terus ada istilah nih Pres, leadership by example Pres, yang mana seorang pemimpin itu harus menjadi teladan. Betul. Nah, menurut Pres itu gimana tuh? Menurut Pres mengenai statement itu? Pemimpin adalah teladan. Ya. Betul. Sebenarnya sebenarnya tidak harus ada sebuah kutipan tadi ataupun sebuah motivasi tadi segala macam. Kita berbicara mengenai Rasulullah kita saja. Rasulullah SAW kan itu adalah salah satu khalifah, salah satu pemimpin, dan juga menjadi suri tauladan kita. Nah kan sebenarnya tidak harus yang ada kata-kata tadi, suri segala macam. Kita dari orang Islam bahwa mengklaim bahwa pemimpin itu adalah memang teladan. Nah namun kiranya begini lagi, terkait daripada kutipan Ki Hajar Dewantara biasanya, ing ngarso song tolodo, ing madyo mohon karso, tuturi handayani. Jadi pemimpin itu adalah teladan, pemimpin itu tidak hanya di depan. Namun juga pemimpin itu bagaimana bisa memberikan semangat di tengah, memberikan rasa dorongan di belakang dan segala macam. Jadi terkait pemimpin adalah teladan, saya benar-benar sepakat. Tidak ada kata-kata tadi pun, tidak ada motivasi yang hal-hal mengatakan bahwa pemimpin itu adalah teladan segala macam. Kita juga sudah berbicara mengenai daripada Rasulullah SAW pribadi, terkait bagaimana Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin kita, pemimpin di muka bumi, khalifah fil ard, dan juga itu beliau merupakan suri tauladan daripada umat-umat muslimnya. Seperti itu. Berarti menurut Pres realistis aja berarti ketika seorang pemimpin itu dituntut untuk menjadi sempurna, untuk menjadi teladan di segala hal, Pres. Betul. Karena gini, ketika dia menjadi seorang pemimpin, pertama yang perlu dia rasakan, dia harus sakit. Sakit dalam artian bagaimana dia tidak hidup mewah di atas penderitaan-penderitaan terkait daripada rakyat atau penderitaan-penderitaan terkait daripada di atas anggotanya. Itu pertama. Makanya pemimpin itu harus sakit. Lalu yang kedua, pemimpin itu harus bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi anggotanya tersebut. Nah, lalu yang ketiga, pemimpin itu kenapa dituntut untuk menjadi tauladan tadi, untuk menjadi sempurna, karena beliau merupakan contoh. Ketika gini, ketua umum menjadikan sebuah contoh yang tidak baik, saya mengklaim, saya merasakan bahwa tidak menutup kemungkinan anggotanya ataupun pengikutnya itu juga akan mengikuti dengan hal yang sama. Mungkin kita seperti ini, Dan. Biasanya seperti ini, kawan-kawan. Ketika kita rapat, pemberitahuan itu jam 15.00. Nah, sedangkan seorang pemimpin itu hadir di jam 16.00. Artinya ada keterlambatan 1 jam. Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik, adalah salah satu pemberian yang tidak baik kepada anggota-anggota segala macam. Nah, tidak menutup kemungkinan itu akan menjadikan dalih kawan-kawan ataupun dalih anggota yang kiranya hadir dalam rapat tersebut. Ketua aja hadirnya di jam 4. Ketua aja datangnya terlambat. Kenapa kita harus dituntut untuk datang cepat? Kenapa kita harus dituntut untuk harus di jam seini datang? Sedangkan ketua aja itu semena-mena ingin datang. Entah itu di jam 4, entah itu di jam setengah 5, ataupun lewat pada anggota biasanya segala macam. Nah, itu bisa menjadi mindset yang tidak baik dalam anggotanya. Makanya pemimpin itu harus dituntut untuk menjadi suri tauladan kepada anggota-anggotanya ataupun kepada pengikut-pengikutnya. Seperti itu. Oke. Karena tadi ada berbicara tentang perfeksionis ya, Pres. Betul. Saya ada contoh nih, Pres. Misalkan ada 2 contoh pemimpin. Yang pertama ada pemimpin yang dia perfeksionis. Iya. Yang mana seorang pemimpin yang disukai banyak orang, tetapi dia takut untuk
membuat sebuah keputusan. Mm-mm. Dia menghindari keputusan yang sulit, Pres. Dan ada pemimpin yang sering dikritik tetapi berani mengambil keputusan yang rasanya memang diperlukan. Betul. Apa tuh tanggapan dari Pres? Tanggapan saya pribadi ya. Iya, Jadi gini kawan-kawan, kembali lagi sebenarnya itu adalah tipikal mindset dan juga bagaimana kita memberikan sebuah perspektif tentang dua tipe yang berbeda. Jadi tipe pertama memang dia suka dikritik, namun dia suka mengambil keputusan. Begini salah satu contoh ataupun salah satu saya coba memberikan sebuah penafsiran terkait daripada hal tersebut. Jadi biasanya gini, pemimpin itu kenapa jadi banyak dikritik dan segala macam karena tadi terkait mengambil keputusan tadi. Jadi kadang keputusan yang dinilai itu bahwa entah itu tidak pro dengan anggotanya, tidak sesuai dengan kebutuhan anggotanya, tidak menjadikan win-win solution lah kepada anggotanya segala macam. Nah, namun kiranya hal tersebut juga perlu kita pahami bahwa kita tidak menutup kemungkinan juga ada pemimpin yang seperti itu dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemimpin itu salah. Pemimpin yang suka dikritik itu bukan berarti salah dan pemimpin yang selalu mengambil keputusan itu juga bukan berarti salah. Karena begini kawan-kawan, ketika pemimpin itu mengambil keputusan, walaupun dia suka dikritik segala macam, diberikan sebuah A, B, C dan segala macam dan lain. Kenapa dia coba tetap mengambil sebuah keputusan? Karena dirasa POV yang dia buka pikirannya itu sangat-sangat berbeda daripada POV daripada anggotanya. Karena dia perlu juga dengan hal yang seperti itu. Nah, yang kedua tadi pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang Perfeksionis tadi. Iya, perfeksionis, Pres. Yang dituntut sempurna. Iya, dia memang kebiasaan untuk disukai banyak orang, Pres. Disukai banyak orang tapi dia menghindari setiap ada keputusan yang sulit gitu. Oke, jadi ini kembali lagi, ini sangat berbeda dengan tadi ya, terkait daripada suka dikritik, namun banyak mengambil keputusan, disukai, tapi tidak mengambil keputusan. Jadi gini, biasanya kalau pendapat daripada anggota, kenapa jadi disukai di segala macam, itu biasanya pertama, dia suka melebur kepada anggota-anggotanya, dan juga kedua, biasanya dia suka bercanda, ataupun suka, dia tidak ada sekat lah, tidak ada bahwa ini seorang pemimpin, dan ininya seorang anggota, tidak ada membela-bela dengan hal itu. Jadi dia ikut melebur dengan anggota-anggotanya, dia ikut dengan sebuah stafnya dan lain segala macam untuk coba ikut berbicara, coba ikut sambil ngobrol dengan hal-hal yang lainnya, kiranya menjadikan sebuah rasa emosional itu dekat. Nah, namun kiranya kenapa jadi mengambil keputusan itu diperlukan dan segala macam? Karena dia merasa gini, karena dia sudah merasa terlalu dekat dengan yang namanya anggota, dengan yang namanya sebuah staff, dengan namanya sebuah pemimpin segala macam. Jadi dia tidak banyak untuk mengambil keputusan. Karena gini, takutnya ketika dia mengambil keputusan, takutnya dia memberikan rasa sakit hati dengan orang yang sudah dia dekati, ataupun dengan orang yang lain segala macam. Kiranya seperti itu, Pak. Oke, mungkin ketika podcast ini sudah rilis di YouTube akun resmi Fosma, Pres, mungkin daripada mahasiswa baru tuh sudah mulai masuk ya, Pres, ya. Betul. Di kampus kita. Dan misal nih, kalau suatu hari ada mahasiswa baru yang datang ke Pres dan dia berbicara ke Pres ingin menjadi seorang pemimpin, apa pertanyaan pertama yang ingin Pres lontarkan? Ketika dia bertanya misalnya, ya. Pres, saya jadi seorang pemimpin. Ya, gitu benar, ya? Pres. Oke. Sederhana teman-teman jawabannya kepada mahasiswa baru ataupun kepada semua yang mendengarkan hari ini, ketika kalian bertanya, saya ingin menjadi seorang pemimpin, jawaban saya sangat singkat adalah, kalian harus sakit kawan-kawan. Kenapa saya bicarakan seperti itu? Karena apa yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa pemimpin itu tidak boleh mewah di atas daripada penderitaan-penderitaan rakyat. Pemimpin itu tidak boleh lebih daripada rakyatnya, ataupun lebih daripada pengikutnya segala macam, untuk merasakan sebuah hasrat daripada pribadi. Namun kiranya pemimpin itu harus sakit, kiranya melihat bagaimana keadaan-keadaan anggota, keadaan-keadaan staf, keadaan-keadaan pengikut dan segala macam. Makanya menjadi pemimpin itu adalah sebenarnya sakit kawan-kawan, karena pertama banyak kritikan, kedua banyak tidak disukai orang dan segala macam. Karena kadang kritikan dan tidak disukai orang lain itu bukan berarti kita pemimpin yang gagal. Namun kiranya ketika kritikan dan tidak disukai orang lain itu adalah hal yang menjadikan sebuah kita harus lebih maju. Karena pada dasarnya orang yang mengkritik dan orang yang tidak disukai orang lain
orang yang tidak disukai ataupun orang yang kiranya tidak menyukai daripada diri kita, itu adalah hanya orang-orang yang ketinggalan, kawan-kawan. Artinya kita coba tutup telinga terkait daripada kritikan, terkait daripada tidak disukai orang lain segala macam, namun kiranya tetap terus majulah, terus sesuai dengan apa ideologi kita pribadi. Seperti itu, kawan-kawan. Pada dasarnya, ketika kalian ingin menjadikan tentang seorang pemimpin, entah itu menjadi ketua, entah itu menjadi seorang presiden, entah itu menjadi seorang gubernur di kalangan fakultas ataupun di universitas, kalian harus bisa sakit. Kalian harus bisa bagaimana hidup di atas penderitaan-penderitaan daripada rakyat juga. Bukan berarti pemimpin itu harus di atas daripada anggotanya, bukan berarti seperti itu. Ini seperti itu. Berarti ketika kita harus menyampaikan satu pertanyaan kepada orang yang menyatakan ingin menjadi pemimpin tadi, berarti pertanyaannya apakah sudah siap sakit begitu, Pak? Betul. Oh, iya. Oke. Oke nih, Pres. Karena kan Pres ini sepanjang karir sebagai anak organisatoris itu selalu menjadi ketua ya, Pres. Dan pertama kali menjadi ketua umum itu ketika di kampus adalah menjadi ketua umum FOSMA pada saat itu ya, Pres. Itu periode 2021, Pres? 2023 lah. 2023, iya. 2024 berarti. Betul. 2023. Nah, ketika Pres awal ingin menjadi sebuah pemimpin itu, ada nggak momen tertentu atau titik tertentu yang mana Pres itu nyeletuk kayak, oke, aku siap gitu, Pres? Sebenarnya kita coba berbicara sejarah dulu ya berarti ya. Jadi kawan-kawan jujur, saya memang kalau memangnya berbicara mengenai di SMA ataupun di MTS, SMP lah, itu memang saya tidak terlalu manut dengan organisasi sebenarnya, ataupun tidak terlalu merasakan organisasi tentang pemimpin sebenarnya. Nah, namun saya memang ikut organisasi terus, seperti OSIS, OSIM, dan segala macam. Namun itu bukan menjadi seorang nahkoda ataupun menjadi seorang pemimpinnya. Namun hanya sekadar menjadi bawahan yang kiranya terus manut dengan perintah. Nah, terus manut dengan jobdesk, terus manut dengan sebuah terkait daripada tugas lah yang diberikan. Nah, kadang saya saat SMP ataupun saat MTS dan juga saat SMA ataupun aliyah kemarin, saya seperti itu tipikalnya. Masuk kita ke periode kampus ataupun menjadikan seorang insan yang mahasiswa jadinya ya. Memang saat itu saya terbesit untuk ikut menjadi organisasi. Nah, sebenarnya yang perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa perjalanan saya juga tidak mulus dari periode awal terkait daripada menjadi mahasiswa yang kiranya ikut organisasi mahasiswa baru, salah satunya FOSMA, sampai di titik saya sekarang sebenarnya tidak mulus. Bukan berarti saya menjadikan seorang insan yang kiranya terlalu maruk dengan yang namanya jabatan. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Namun kala itu, saya kenapa jadi didorong untuk menjadikan sebuah ketua umum di FOSMA tersendiri, itu adalah dorongan kawan-kawan. Dorongan kawan-kawan tersendiri yang kiranya menjadikan sebuah rezeki ikam sudah di depan mata, namun kiranya kalau memangnya ikam sudah siap, ayo kita sama-sama. Nah, saya mengklaim dulu bahwa saya sebenarnya masih tidak siap segala macam. Jadi kurang lebih waktu 3 hari saya kemarin untuk coba memikirkan kembali atas kesiapan tersebut. Jadi kawan-kawan itu sudah mulai menanyakan kembali, Nina, kamu siap pada jadi ketua umum? Kalau siap, ayo kami bantu sama-sama segala macam. Jadi kemarin itu memang sudah ada timnya daripada saya pribadi. Jadi memang ada salah satu anggota saya kemarin di FOSMA yang memang mendorong lah untuk ayo maju nah segala macam. Jadi sampai di mana di titik saya terlintas dan terbesit pemikiran, kalau memangnya saya diberikan sebuah rezeki untuk menjadikan seorang pemimpin, kenapa tidak saya coba? Artinya di sanalah celetukan awal untuk rasa ingin menjadikan seorang pemimpin. Nah, akhirnya seperti itu. Berarti Pres bukan tentang ambisi Pres untuk menjadi ketua umum ya? Bukan. Tapi di situ ada kepercayaannya. Ada kepercayaan dan itu menjadikan dorongan. Makanya tadi itu yang menjadi celetukan awal saya. Oh ini kawan-kawan sudah siap mendorong. Oh ini kawan-kawan sudah memberikan sebuah harapan bahwa ini rezeki kan insya Allah ada. Yeah. Nah artinya kepercayaan kawan-kawan itu lebih daripada kepercayaan kita pribadi. Di sanalah awal celetukan. Ya sudah kalau memang ada rezekinya kita siap memberikan tanggung jawab inilah menuntaskan. Seperti itu. Artinya kan kalau kita berbicara aku tidak yakin menjadi ketua atau semacamnya, buktinya kan orang-orang memberikan kepercayaan itu kan tidak mungkin. Betul. Tidak ada alasan ya. Betul.
ada sesuatu hal yang memang membawa mereka kepada kepercayaan itu sendiri. Betul. Luar biasa, Pres. Luar biasa ya. Oke, terakhir nih, Pres. Sebelum kita tutup, kalau memang harus diringkas dalam beberapa kalimat aja nih, Pres, pesan dan motivasi apa yang paling ingin Pres sampaikan ke generasi kepemimpinan berikutnya? Oke. Pesan dan singkat ya. Ya, Dan terkait daripada motivasi, karena sederhana kawan-kawan, bahwa tentang seorang pemimpin itu tidak hanya berbicara tentang jabatan. Tentang seorang pemimpin tidak hanya berbicara mengenai ambisi terkait bagaimana ingin mengabulkan rasa hasrat untuk menjadikan daripada ambisi-ambisi tersebut. Namun kiranya apa yang saya sampaikan beberapa kali ke belakang, menjadi pemimpin adalah orang yang siap sakit, orang yang siap dikritik, orang yang siap tidak disukai banyak orang. Karena pada dasarnya pemimpin itu adalah salah satu kunci ketika kita menjadikan kesuksesan bahwa kita akan dikenang dengan baik orang lain. Namun kiranya ketika orang yang tidak suka, maka banyak kata-kata kesuksesan itu tidak muncul di dalam orang-orang yang tidak suka. Namun pada dasarnya coba saya memberikan bahwa segala proses, segala nikmat dalam sebuah organisasi itu saya katakan itu tidak ada yang namanya instan. Karena pada dasarnya hakikatnya sebuah organisasi itu adalah benda mati. Bukan berarti organisasi itu memberikan sulap ataupun memberikan sihir yang kiranya ketika kita ingin masuk organisasi, saya ingin menjadi orang A, saya ingin menjadi orang B. Bukan berarti organisasinya yang memberi. Namun kiranya proses kita lah yang akan memberi seperti itu. Kadang begini, biasanya organisasi dijadikan sebuah tempat untuk kita ingin berkembang segala macam. Sebenarnya betul, makna dan tafsir segala macam. Namun kiranya bukan berarti dari organisasinya yang kita dapat itu, tapi dari cara kita, dari proses kita, dari orang-orang yang ada di dalam untuk menghidupkan sebuah organisasi itu. Karena pada dasarnya organisasi itu adalah benda mati, kawan-kawan. Organisasi itu tidak memberikan sulap dan sihir kepada kita yang ingin A, B, C, dan segala macam, namun kiranya orang-orang yang di dalam lah untuk menjadikan sebuah gerakan. Jadi saya berikan motivasi kepada kawan-kawan semua, entah itu khususnya mahasiswa baru ataupun yang mendengarkan daripada podcast kali ini, bahwa nikmatilah segala proses, nikmatilah segala dinamika yang terjadi dalam kehidupan, yang terjadi dalam sebuah, entah itu kalian saat ingin mencapaikan sebuah harapan ataupun cita-cita, seperti itu. baik teman-teman, itu tadi obrolan kita bersama Pres Nawir. Rasanya sangat banyak hari ini mengenai nilai-nilai yang bisa kita petik dari pengalaman beliau selama berorganisasi, sampai pesan untuk generasi penerus ke depannya. Saya pribadi pun sangat banyak mendapatkan insight hari ini, Pres, sebagai orang yang memang meniti awal karir di Fosma sendiri, Pres. Siapa tahu suatu saat saya bisa menjadi harus itu. Khususnya soal bagaimana ketegasan dan kesantunan tadi, kawan-kawan, dan ternyata itu bisa beriringan tanpa harus saling meniadakan satu sama lain, Pres, ya. Dan ada beberapa yang memang bisa kita simpulkan hari ini, yaitu bagaimana soal kepemimpinan itu bukan hanya tentang soal menjadi seorang pemimpin di sebuah instansi ataupun organisasi, tetapi itu adalah bagaimana seni dalam menggerakkan tadi, Pres, ya, menggerakkan, memberi pengaruh, khususnya untuk memimpin diri kita sendiri. Terus mengenai tipe-tipe kepemimpinan tadi, intinya banyak sekali yang dapat kita ambil hari ini. Oke, terima kasih nih, Pres, atas waktu dan ceritanya hari ini. Rasanya mudah-mudahan banyak hal yang bisa menjadi kebaikan, motivasi untuk kita semua, khususnya Fungsionaris Fosma itu sendiri. Buat para pendengar di rumah, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Muhammad Ilham Fajri, selaku host hari ini. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Rami. Fosma.